Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas atau mengenal tentang apa itu string method dan bagaimana saja cara kita dapat memanipulasi sebuah string. Gitu. Jadi yang perlu kalian pahami adalah di dalam bahasa pemrograman Python kita itu dapat manipulasi sebuah string yang sudah ada agar kita bisa menggunakannya gitu dengan sesuai yang kita inginkan atau sesuai kebutuhan kita gitu. Seperti yang sudah kalian lihat, di sini saya sudah menyiapkan suatu file Python yang dimana di dalamnya itu ada beberapa contoh-contoh string method yang sudah saya siapkan untuk mendemonstrasikan kepada kalian gitu, untuk dijelaskan lah. Jadi kita bahas dari satu persatu dari atas ke bawah ya. Jadi dalam sebuah string ini kita tuh dapat mengakses salah satu karakternya atau salah satu hurufnya. Seperti yang bisa kalian lihat, di sini saya membuat suatu variabel nama gitu. Yang di dalamnya saya beri nama Christoph gitu. Jadi itu adalah string ya. Christoph itu string karena diapit dua tanda petik gitu. Bisa satu tanda petik juga sih sebenarnya. Lalu saya itu mau menampilkan atau memunculkan huruf S saja gitu. Jadi kalau misalnya seandainya saya tampilkan seperti ini aja kan, dia akan memunculkan Christoph ya. Seperti yang bisa kalian lihat. Nah, saya akan mengakses satu huruf doang gitu, satu karakter doang dari variabel ini gitu. Misal saya mau mengakses huruf S ya. Huruf S, saya mau mengakses huruf S dalam sebuah string gitu. Jadi yang bisa kalian lihat bagaimana caranya saya dapat mengakses huruf S. Jangan lupa dalam bahasa pemrograman Python khususnya kita itu memulai dari nol gitu. Jadi kita hitung indeksnya. Kita hitung indeksnya. Huruf K itu 0, R itu 1, I itu 2 dan S itu 3. Ya udah, kita tinggal bikinnya buka kurung siku, lalu kita bikin 3 dan tutup kurung siku. Dan yaudah, kita tinggal print. Dia akan menampilkan value S, karakter gitu, karakter S. Berarti tampilkan indeks ketiga dari variabel nama gitu. Saya coba 5, dia akan menghasilkan O gitu. Ya, paham ya? Selanjutnya kita akan membahas bagaimana kita menghitung suatu jumlah karakter dari sebuah string gitu. Yang bisa kalian lihat, saya di sini sudah membuat suatu variabel yang saya beri nama dan di sini saya isi stringnya itu bikin Indonesia gitu. Berapa sih huruf di Indonesia gitu di kalimat atau kata Indonesia? Yang bisa kita hitung itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu. Ada 9 karakter dalam nama atau huruf atau kalimat lah atau kata di Indonesia gitu. So, bagaimana caranya kita dapat menghitung jumlah karakter tersebut menggunakan Python gitu. Gampang banget. Di sini kita tinggal bikin tampilkan len nama gitu. Buat kalian yang masih bingung apa itu len, len itu adalah sebuah method gitu atau sebuah function, bisa dibilang function lah ya. Yang dimana dia itu menghitung jumlah atau number gitu ya. Sebuah kalimat atau yang ada di dalam kontainer itu. Dia bakal menghitung jumlahnya berapa gitu. Nah, kontainer itu ini saya beri nama gitu. Masukin variabelnya di dalam kontainer function len ini gitu. Len itu kependekan dari ini ya, length. Length itu kan dalam bahasa Inggrisnya itu panjang ya. Itu. Kita tinggal running dulu dan akhirnya 9. Benar ya, 9 ya. Masih mudah dimengerti. Selanjutnya kita juga dapat menghitung jumlah suatu huruf dari suatu karakter gitu. Jadi kayak berapa kali huruf itu ada gitu dalam sebuah kalimat atau sebuah nama atau sebuah string gitu. Di sini saya akan membuat suatu variabel lagi gitu seperti yang kalian lihat. Saya beri nama Budi Setiawan gitu. Eh Suharjo gitu. Budi Setiawan Suharjo gitu. Nah, di sini saya akan menghitung nih berapa kali huruf apa yang keluar itu jadi kayak jumlah itu berapa gitu. Misal di sini saya mau mencari huruf U gitu. Huruf U itu ada berapa kali sih? Ada berapa banyak sih huruf U di dalam nama Budi Setiawan Soeharjo gitu. Jadi di sini kita bikin print nama count U gitu. Jadi kayak tampilkan variabel nama, hitung U gitu. Hitung huruf U-nya gitu.
Kita coba running lagi. Dan dia akan menghasilkan 2 gitu. Ya memang seperti yang kalian lihat, B Budi U-nya 1, Setiawan itu tidak ada U, dan ada di Suharjo itu ada U gitu. Jadi ada 2 kali ya. Atau bagaimana misal saya mau menampilkan S gitu. S ya. Dan di sini dia akan menampilkan 0. Loh, kok begitu gitu. Sedangkan seperti yang kita lihat, Budi Setiawan Suharjo itu menggunakan S ya. S gitu. Jangan lupa di Python ini cukup case sensitif. Jadi huruf besar sama huruf kecil itu sangat berpengaruh. Kalau kita cari huruf S kecil di sini nggak ada kan? Nah, udah kita cari huruf S besar. Ada nggak huruf S besar? Oh, ada gitu. Ada 2 huruf S besar. Jadi jangan bingung ya. Ingat lagi, Python itu case sensitif. Selanjutnya kita juga bisa menghitung jumlah spasi dalam sebuah variabel atau string gitu. Jadi di sini saya bikin suatu kalimat ya, yang dimana isinya lorem ipsum. Nah, di sini saya akan menghitung berapa kali sih ada jumlah spasi dalam sebuah kalimat ini gitu. Ya udah, tinggal bikin cara yang sama gitu. Tampilkan variabel kalimat, lalu hitung berapa kali nih spasi. Spasi itu kan blank ya, nggak ada isinya. Ya udah, kita bikin spasi doang di sini, kosong. Kita coba save, lalu run, dan ada 9 spasi di kalimat ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 spasi. Selanjutnya kita lihat nih, kita juga bisa memotong atau mengambil sebagian karakter doang dalam sebuah string gitu. Di sini saya bikin kata Indonesia programmer gitu. Namun di sini saya cuma mau menampilkan kalimat atau kata Indonesia doang gitu. Jadi programmer itu nggak perlu gitu. Ya udah, saya tinggal bikin kayak gini aja. Print kata 0.29. Nah, apa sih ini gitu? Jangan lupa lagi kita pakai indeks ya. Dimulai dari 0 dan jadi gini, range gitu. Misal tadi kan kita bikin kayak gini ya. Misal 3 gitu. Yang di case awal tadi dia mengatakan O gitu kan. Dia ngambil satu karakter doang dalam sebuah string. Nah, kita bisa pakai range. Range itu kayak dari berapa sampai berapa sih mau kita tampilkan atau mau kita ambil. Ya udah, kita ngambil aja nih dari 0 sampai 9 gitu. Kalau kita ngambil dari 0 sampai 9, dia akan menampilkan apa? Ya, Indonesia itu kan ada 9 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gitu. Ya udah, kita tampilkan aja 9 gitu. Ya udah. Dan yap, dia akan muncul. Kalau kita coba 8, dia akan muncul Indonesia karena 9 itu indeks huruf A-nya. Gitu. Masih cukup dimengerti ya, masih mudah dimengerti lah. Selanjutnya dalam Python juga kita tuh dapat mengulang sebanyak string gitu. Jadi kita itu tidak perlu menggunakan for loop atau while loop gitu. Jadi kayak itu kan panjang banget ya. Nah, kita tuh bakal bisa menampilkan sebuah string berulang-ulang kali tanpa menggunakan for loop atau while loop. Kita tinggal bikin aja nih print Indonesia dikali 100 gitu. Ya anggapnya Indonesia itu 1 ya. 1 kali 100 berapa? Ya 100 gitu kan. Ya udah, kita tinggal save doang. Kita running. Indonesia, dan ini ada 100 gitu, ada 100. Gampang banget ya. Selanjutnya, kita juga bisa mengubah kata dari sebuah string gitu. Ini ada typo, sorry. Oke. Jadi di sini saya akan membuat suatu variable yang dimana ada namanya kata. Saya bikin ini Ibu Budi gitu. Namun, saya pengen bikin atau ganti kalimat ini Ibu Budi ini jadi ini Ayah Budi gitu. Caranya bagaimana? Ya, saya bikin suatu variabel yang baru yang saya beri nama ubah. Ubah sama dengan kata replace ibu ayah gitu. Kita pahami lagi. Jadi kita bikin variabel ubah yang dimana di dalamnya itu ya udah kita panggil variabelnya, kita ganti dengan kalimat apa nih yang mau kita ganti gitu. Ya udah, kalimat ibu kan. Ya udah, kita taruh kalimat ibu di sini. Ini adalah kayak string lama yang mau kita ganti. Terus diganti jadi apa? Ya jadi ayah gitu.
Ya udah, baru kita print ubah gitu. Em, Dia akan menampilkan ini ayah Budi gitu. Kita juga bisa ganti kayak Budi, kita ganti jadi Diana, maka dia akan menampilkan ini Ibu Diana. Oke, ya ini adalah salah satu contoh kecil ya, dikit banget, masih banyak banget string method yang ada di Python seperti yang kalian lihat di sini. Ada capitalize, ada case fault, ada center, count, dan sebagainya. Dan tidak mungkin kita bahas satu persatu ya di sini untuk mengurangi atau mempersingkat durasi juga. Kalian bisa coba buka di W3 School, Python, lalu buka di Python Reference, lalu string methods. Kalian coba-coba sendiri, nanti bisa kalian gunakan uh, sekeperluan kalian lah gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.